Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muflihin, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran. Saya Najwa Laila Tanispa dengan NIM akhir 101 yang akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum berbasis cinta di sekolahan Madrasah MTS Darul Ulum Sayung Demak, dan mata pelajarannya ada akhlak kelas 8 fase D. Alokasi waktu 8 jam atau 4 kali pertemuan. Tahun pelajaran 2025 atau 2024. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan isi modul ajar saya tentang identifikasi kesiapan peserta didik. Yang pertama adalah pengetahuan awal. Pengetahuan awal yaitu peserta didik telah mempelajari akhlak terpuji dan akhlak tercela pada jenjang sebelumnya. Mereka telah mengenal pentingnya berprasangka baik, menghormati orang lain, serta meyakini bahwa segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung hikmah. Pengetahuan awal ini menjadi dasar untuk memahami konsep husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia secara lebih mendalam. Yang kedua, minat. Minat adalah sebagian besar peserta didik memiliki ketertarikan terhadap materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang membahas hubungan antar sesama, penyelesaian konflik, penggunaan media sosial secara bijak, dan pembentukan karakter Islami. Materi husnuzon diharapkan mampu meningkatkan kesadaran peserta didik untuk berpikir positif, menjaga ukhuwah, dan membangun sikap saling percaya. Yang ketiga, latar belakang. Latar belakang yaitu peserta didik berasal dari lingkungan keluarga, sosial, dan budaya yang beragam sehingga memiliki pengalaman yang berbeda dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagian peserta didik sudah terbiasa menyelesaikan permasalahan dengan sikap positif, sedangkan sebagiannya lainnya masih mudah berprasangka buruk akibat pengaruh lingkungan maupun media sosial. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang untuk membiasakan peserta didik menerapkan husnudon dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam. Dan yang terakhir, kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah visual. Visual adalah peserta didik belajar lebih efektif melalui gambar ilustrasi, infografis, video pembelajaran, komik edukatif, peta konsep, dan kartu situasi yang menggambarkan contoh perilaku husnudon dan suudon. Yang ketiga, auditori. Auditori yaitu peserta didik memahami materi melalui pelajaran penjelasan guru, diskusi kelompok, tadarus ayat Al-Quran dan hadis tentang husnudon, mendengarkan kisah teladan Rasulullah SAW, serta berbagi pengalaman mengenai pentingnya berprasangka baik. Dan yang ketiga, kinestetik. Kinestetik adalah peserta didik belajar melalui permainan edukatif, role play atau bermain peran, simulasi penyelesaian masalah, studi kasus, serta kegiatan kolaboratif yang memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan sikap husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Selanjutnya, tema kurikulum berbasis cinta. Ada 2, yaitu topik panca cinta. Topik panca cinta yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan tanah air. Yang kedua, materi insersi, yaitu membiasakan sikap husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama sebagai wujud keimanan, akhlak mulia, kepedulian, serta terciptanya hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, karakteristik materi pelajaran. Jenis pengetahuan yang akan dipelajari, yang akan dicapai yaitu konseptual, adalah memahami pengertian husnudon, dalil, bentuk-bentuk, manfaat, serta dampak suudon. Selanjutnya, prosedural, yaitu menerapkan sikap husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud akhlak mulia.
Lalu relevansi dan dengan kehidupan nyata peserta didik, yaitu materi ini sangat relevan karena mengajarkan peserta didik untuk berpikir positif, membangun hubungan yang baik dengan Allah SWT dan sesama, serta menghindari prasangka buruk dalam kehidupan di rumah, sekolah, masyarakat, dan media sosial. Selanjutnya, tingkat kesulitan, yaitu sedang. Materi mudah dipahami karena berkaitan langsung dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Lanjutnya, struktur materi. Materi disusun secara sistematis, mulai dari pengertian husnudon, dalil Al-Quran dan hadis, bentuk-bentuk husnudon, manfaat, dampak suudon hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, integrasi nilai dan karakter, yaitu mengintegrasikan nilai keimanan, berpikir positif, saling menghargai, kepedulian, tanggung jawab, toleransi, dan kasih sayang sebagai wujud penerapan kurikulum berbasis cinta. Selanjutnya, dimensi profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu memahami dan membiasakan sikap husnudon kepada Allah dan sesama sebagai wujud keimanan dan berakhlak mulia. Lalu kewargaan, yaitu menerapkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu penalaran kritis, yaitu menganalisis berbagai situasi untuk membedakan sikap husnudon dan suudon serta menentukan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, kreativitas, yaitu menghasilkan karya atau ide kreatif yang mengajak orang lain membiasakan sikap husnudon. Lalu kolaborasi, yaitu bekerja sama dalam diskusi kelompok dan kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan sikap saling percaya dan menghargai. Selanjutnya, kemandirian, yaitu membiasakan berpikir positif untuk mengendalikan prasangka buruk dan bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Selanjutnya, kesehatan, yaitu menumbuhkan kesehatan mental dan emosional melalui kebiasaan berpikir positif, sabar, dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah serta sesama. Yang terakhir adalah komunikasi, yaitu mampu menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan berinteraksi dengan bahasa yang santun, serta mengedepankan sikap husnudon terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu desain pembelajarannya. Untuk capaian pembelajarannya, pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami dan meyakini pentingnya membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian husnudon, memahami dalil Al-Quran dan hadis tentang husnudon, membedakan perilaku husnudon dan suudon, serta menerapkan sikap husnudon kepada Allah dan sesama dalam kehidupan rumah, sekolah, masyarakat, dan media sosial sehingga terbentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Lalu, lintas disiplin ilmu, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu menulis hasil refleksi, pengalaman, atau cerita singkat tentang penerapan sikap husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan Pancasila, yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, dan hidup rukun dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketiga, informatika, yaitu memanfaatkan media digital secara bijak dengan menerapkan sikap husnudon dalam berkomunikasi di media sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Untuk pertemuan ke-1, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian husnudon dalil Al-Quran dan hadis tentang husnudon, serta memahami pentingnya berhusnudon kepada Allah SWT. Pertemuan ketiga, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk husnudon kepada Allah dan sesama serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan ketiga, peserta didik mampu menganalisis manfaat membiasakan husnudon dan dampak buruk suudon melalui berbagai contoh kasus dalam kehidupan. Untuk pertemuan keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi atau karya sederhana tentang pentingnya membiasakan husnudon kepada Allah dan sesama sebagai wujud akhlak mulia. Selanjutnya yaitu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada 6 bagian. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian husnudon dengan benar.
Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang husnudon. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk husnudon kepada Allah dan sesama. Yang keempat, menganalisis manfaat husnudon dan dampak suudzon. Yang kelima, menunjukkan contoh perilaku husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menyajikan hasil diskusi atau karya tentang pembiasaan husnudon. Selanjutnya yaitu iklim atau budaya madrasah. Iklim budaya madrasah yaitu membiasakan peserta didik untuk saling menghormati, menghargai, dan berprasangka baik terhadap warga madrasah. Selanjutnya yaitu menumbuhkan budaya saling memberi salam, senyum, dan sikap peduli sebagai wujud akhlak mulia, lalu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang sesuai nilai-nilai kurikulum berbasis cinta. Selanjutnya, topik pembelajaran kontekstual, yaitu membiasakan husnudon kepada Allah dan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kerangka pembelajaran, praktik pedagogik, yaitu model pembelajaran, discovery learning, dan problem-based learning. Lalu pendekatan, yaitu deep learning atau meaningful, joyful learning, yaitu perenungan ayat Al-Quran, hadis, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu meaningful learning, yaitu peserta didik menghubungkan materi husnudon dengan situasi nyata di rumah, sekolah, masyarakat, dan media sosial sehingga pembelajaran lebih makna. Lalu joyful learning, yaitu pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi, permainan edukatif, studi kasus, dan presentasi kelompok sehingga suasana belajar menjadi aktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah interaktif, penugasan proyek, dan refleksi. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 bagian diferensiasi konten, yaitu materi disajikan dalam berbagai bentuk seperti buku ajar, video pembelajaran, infografis, dan kisah inspiratif. Lalu, diferensiasi proses, yaitu peserta didik belajar secara individu, berpasangan, atau berkelompok sesuai kebutuhan dan kemampuan. Selanjutnya, diferensi produk, yaitu peserta didik dapat memilih bentuk tugas seperti poster, peta konsep, cerita singkat, atau presentasi mengenai kebiasaan husnudon. Selanjutnya yaitu kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ada 3 bagian, yaitu lingkungan sekolah, yaitu bekerjasama dengan guru, wali kelas, dan warga madrasah untuk membiasakan sikap husnudon, saling menghargai, dan menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah. Lalu lingkungan luar sekolah atau masyarakat, yaitu peserta didik mengamati dan menerapkan sikap husnudon dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, kemudian menceritakan pengalaman tersebut sebagai bahan refleksi. Selanjutnya, mitra digital, yaitu memanfaatkan media pembelajaran digital seperti Canva, YouTube, dan Google Classroom untuk mengakses materi, membuat poster tentang husnudon, serta berbagi hasil tugas pembelajaran. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu ada ruang fisik. Ruang fisik adalah ruang kelas diatur secara fleksibel, baik dalam bentuk lingkaran maupun kelompok untuk mendukung diskusi, kerjasama, dan interaktif antar peserta didik. Guru juga dapat menampilkan poster atau kutipan ayat dan hadis tentang husnudon sebagai media pembelajaran. Selanjutnya ruang virtual, yaitu memanfaatkan Google Classroom, WhatsApp, atau media pembelajaran lainnya untuk berbagi materi, mengumpulkan tugas, dan melakukan diskusi di luar jam pembelajaran. Selanjutnya yaitu budaya belajar. Budaya belajar yaitu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, saling menghargai, dan membiasakan peserta didik berpikir positif serta berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama sehingga tercipta lingkungan yang harmonis. Selanjutnya, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital menggunakan LCD proyektor atau televisi untuk menampilkan video pembelajaran dan presentasi dengan husnudon kepada Allah dan sesama. Selanjutnya, memanfaatkan gawai atau internet untuk mencari dalil Al-Quran, hadis, serta contoh penerapan husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Canva, atau Google Forms sebagai media evaluasi dan penguatan pemahaman peserta didik.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi pertemuan 1 atau waktu 80 menit, yaitu topik panca cinta adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama manusia. Selanjutnya ada kegiatan pendahuluan atau waktu 15 menit, yaitu edisi pembukaan dengan cinta. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, serta mengondisikan kelas agar siap mengikuti pembelajaran. Lalu minfal momen, guru mengajak peserta didik merenungkan bahwa setiap ketentuan Allah SWT pasti mengandung hikmah sehingga kita harus selalu berprasangka baik kepadanya. Selanjutnya persepsi, guru bertanya, Pernahkah kalian merasa kecewa karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginan? Lalu, bagaimana sikap kalian saat itu? Pertanyaan ini menghubungkan pengalaman peserta didik dengan materi husnudon. Selanjutnya, motivasi. Guru menjelaskan bahwa membiasakan husnudon dapat membuat hati lebih tenang, memperkuat keimanan, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Lalu penyampaian tujuan, yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya kegiatan inti atau waktu 50 menit. Mengamati dengan cinta, meaningful, peserta didik mengamati video singkat atau gambar tentang seseorang yang tetap bersabar dan berprasangka baik kepada Allah. Lalu menanya dengan kritis, peserta didik mengajukan pertanyaan mengenai pengertian husnudon, dalil yang berkaitan, serta pentingnya memiliki prasangka baik kepada Allah. Lalu mengeksplorasi, yaitu guru menjelaskan pengertian husnudon, dalil Al-Quran dan hadis, serta makna husnudon kepada Allah. Peserta didik kemudian membaca materi dan mendiskusikan dalam kelompok. Lalu berdiskusi, yaitu setiap kelompok diberikan satu studi kasus sederhana tentang sikap husnudon kepada Allah untuk dianalisis bersama. Lalu menganalisis, peserta didik menyimpulkan sikap yang tepat berdasarkan studi kasus dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu mengomunikasikan, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan kelompok lain memberikan tanggapan. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada konten yaitu materi disajikan melalui buku, video, dan infografis. Lalu proses yaitu peserta didik dapat belajar secara individu maupun kelompok sesuai kebutuhan. Lalu produk yaitu peserta didik memilih membuat peta konsep, ringkasan, atau poster sederhana tentang husnudon kepada Allah. Selanjutnya ada kegiatan penutup atau waktu 15 menit. Yang pertama adalah refleksi, yaitu guru mengajak peserta didik merenungkan pertanyaan, sikap husnudon apa yang akan saya biasakan mulai hari ini. Lalu rangkuman, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang pengertian husnudon dan dalilnya. Lalu tindak lanjut, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengamati satu contoh sikap husnudon di lingkungan rumah atau sekolah dan menuliskannya dalam buku tugas. Dan terakhir penutup, yaitu salam dan doa. Selanjutnya pertemuan kedua atau waktu 80 menit. Topik panca cinta yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama manusia. Pembahasannya bentuk-bentuk husnudon kepada Allah dan sesama serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan pendahuluannya atau waktu 10 menit yaitu pembukaan dengan cinta, guru mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, mengecek kehadiran, dan menyapa peserta didik dengan penuh kasih sayang. Lalu mindful moment, yaitu guru mengajak peserta didik mengingat kembali nikmat Allah dan pentingnya selalu berprasangka baik kepadanya dalam setiap keadaan. Lalu persepsi, yaitu guru mengulas kembali materi pada pertemuan pertama tentang pengertian husnudon dan dalil Al-Quran serta hadis. Selanjutnya yaitu motivasi, guru menjelaskan bahwa membiasakan husnudon akan mempererat hubungan dengan Allah, menciptakan hubungan yang harmonis dan sesama. Selanjutnya yaitu kegiatan inti atau waktu 60 menit, yaitu menyimak dengan hati atau momen yang full. Guru yaitu menjelaskan bentuk-bentuk husnudon kepada Allah dan sesama disertai contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Lalu diskusi kelompok atau joyful, yaitu peserta didik kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan, yaitu yang pertama contoh husnudon kepada Allah, contoh husnudon kepada orang tua, guru, teman, dan masyarakat, lalu sikap yang harus dilakukan ketika menghadapi kesalahpahaman dengan orang lain. Selanjutnya, bermain peran
atau joyful dan kinestetik, yaitu setiap kelompok menampilkan grama singkat yang menggambarkan perilaku husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika terjadi kesalahpahaman antar teman atau saat menerima hasil yang tidak sesuai harapan. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses karena peserta didik memilih cara belajar sesuai minat dan kemampuannya, seperti berdiskusi, bermain peran, atau mengamati video pembelajaran. Lalu produk itu peserta didik membuat poster, peta konsep, atau cerita singkat tentang penerapan sikap husnudon kepada Allah dan sesama. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup atau waktu 10 menit. Untuk refleksinya, peserta didik yaitu menuliskan satu contoh sikap husnudon yang akan mereka biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rangkumannya, guru bersama peserta didik menyimpulkan bentuk-bentuk husnudon kepada Allah dan sesama seperti pentingnya menerapkan sikap tersebut. Untuk tindak lanjutnya, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengamati perilaku husnudon di lingkungan rumah atau sekolah dan menuliskan hasil pengamatannya. Dan yang terakhir yaitu penutup salam dan doa. Lalu untuk pertemuan ketiga atau waktu 80 menit, topik panca cinta, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada lingkungan. Untuk pembahasan yaitu manfaat membiasakan husnudon, dampak suudon, dan penerapan husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kegiatan pendahuluannya atau waktu 10 menit yaitu untuk pembukaan dengan cinta. Guru mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, mengajak kehadiran, dan menciptakan suasana belajar dan nyaman. Lalu, mindful moment, yaitu guru mengajak peserta didik merenungkan pentingnya menjaga hati dan pikiran agar selalu berprasangka baik kepada Allah dan sesama. Untuk motivasinya, guru menjelaskan bahwa sikap husnudon dapat menciptakan hubungan yang harmonis, sedangkan suudon dapat menimbulkan perselisihan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Untuk kegiatan intinya, menyimak dengan hati. Guru menjelaskan manfaat membiasakan husnudon, dampak buruk suudon, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di media sosial. Untuk diskusi kelompok, yaitu manfaat membiasakan husnudon dalam kehidupan sehari-hari, dampak buruk suudon terhadap diri sendiri dan orang lain, lalu cara menerapkan husnudon di rumah, sekolah, dan media sosial. Selanjutnya studi kasus atau joyful dan meaningful, yaitu setiap kelompok diberikan sebuah kasus yang berkaitan dengan prasangka buruk. Peserta didik diminta menganalisis penyebab masalah, akibat yang ditimbulkan, dan memberikan solusi berdasarkan sikap husnudon. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses itu merupakan peserta didik memilih cara menyelesaikan studi kasus melalui diskusi kelompok atau pasangan yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk produk, yaitu peserta didik menyajikan hasil diskusi dalam bentuk poster, peta konsep, atau presentasi singkat tentang manfaat husnudon dan dampak suudon. Selanjutnya, kegiatan penutup atau waktu 10 menit. Untuk refleksi, peserta didik menuliskan satu manfaat husnudon yang telah mereka rasakan atau ingin mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rangkumannya, guru bersama peserta didik menyimpulkan manfaat husnudon, dampak suudon, dan pentingnya membiasakan sikap husnudon. Untuk tindak lanjut, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menerapkan satu perilaku husnudon selama 1 minggu. Kemudian mencatat pengalaman tersebut untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir adalah penutup, yaitu salam dan doa. Selanjutnya pertemuan keempat atau waktu 80 menit. Untuk topik panca cinta, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan tanah air. Pembahasannya pembiasaan sikap husnudon dalam kehidupan sehari-hari dan refleksi nilai-nilai kurikulum berbasis cinta. Untuk kegiatan pendahuluannya yaitu pembukaan dengan cinta. Guru mengucap salam, mengajak peserta didik berdoa, mengajak kehadiran, serta menciptakan suasana belajar yang hangat dan menyenangkan. Lalu meaningful moment. Guru mengajak peserta didik merenungkan pentingnya membiasakan husnudon sebagai wujud cinta kepada Allah dan sesama. Untuk persepsi, yaitu guru mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya tentang manfaat husnudon dan dampak suudon. Untuk motivasi, yaitu guru menyampaikan bahwa kebiasaan husnudon akan membentuk pribadi yang berakhlak mulia serta mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain.
Selanjutnya kegiatan inti, yaitu menyimak dengan hati, guru mengulas kembali materi secara singkat dan menjelaskan pentingnya menerapkan sikap husnuzon secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Lalu presentasi kelompok, yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas atau poster mengenai penerapan sikap husnuzon kepada Allah dan sesama di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, atau media sosial. Untuk refleksi bersama, yaitu peserta didik berbagi pengalaman atau pendapat tentang perubahan sikap yang ingin diterapkan. Setelah mempelajari materi husnuzon, guru memberikan penguatan terhadap setiap peserta didik. Lalu presentasi karya, yaitu setiap kelompok mempresentasikan materinya di depan kelas, yaitu menjelaskan setiap bagian dengan bangga. Lalu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses peserta didik memilih cara menyampaikan hasil belajarnya seperti presentasi, membaca hasil refleksi, atau menjelaskan poster yang telah dibuat. Untuk produk, peserta didik itu menghasilkan poster dengan konsep, infografis, atau komitmen tertulis dengan pembiasaan sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penutupnya, refleksi peserta didik menuliskan komitmen pribadi untuk membiasakan sikap husnuzon kepada Allah dan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Rangkumannya, guru bersama peserta didik menyimpulkan seluruh materi tentang pengertian, dalil, bentuk-bentuk, manfaat, dampak suudzon, dan penerapan husnuzon. Tindak lanjutnya, guru memberikan motivasi agar peserta didik terus membiasakan sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari serta mengamalkan nilai-nilai kurikulum berbasis cinta dimanapun berada. Untuk penutupnya, salam dan doa. Selanjutnya, asesmen pembelajaran. Asesmen diagnostis atau awal pembelajaran, yaitu pertama kognitif, yaitu pretest singkat berupa 5 pertanyaan pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang pengertian husnuzon, dalil, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu non-kognitif, yaitu angket atau wawancara singkat untuk mengetahui minat belajar, pengalaman, dan kebiasaan peserta didik dalam menerapkan sikap husnuzon kepada Allah dan sesama. Lalu selanjutnya asesmen formatif atau proses pembelajaran. Untuk asesmen formatifnya yaitu penilaian sikap atau observasi, yaitu observasi sikap peserta didik selama pelajaran meliputi kerjasama, keaktifan dalam diskusi, menghargai pendapat teman, dan menunjukkan sikap husnuzon. Lalu penilaian pengetahuan atau penilaian melalui tanya jawab, hasil diskusi, RKPD, dan ketepatan jawaban peserta didik terhadap materi husnuzon. Lalu penilaian keterampilan, yaitu penilaian terhadap presentasi kelompok, bermain peran atau role playing, serta hasil karya berupa poster atau peta konsep tentang penerapan husnuzon. Lanjutnya yaitu asesmen sumatif atau akhir pembelajaran, yaitu tes tertulis berupa soal uraian untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap seluruh materi bab 2, yaitu membiasakan husnuzon kepada Allah dan sesama. Untuk contoh soalnya, yang pertama, jelaskan pengertian husnuzon menurut ajaran Islam. Yang kedua, sebutkan salah satu ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang husnuzon beserta maknanya. Yang ketiga, jelaskan manfaat membiasakan husnuzon kepada Allah dan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengapa kita harus menghindari sikap suudzon. Jelaskan akibatnya. Yang terakhir, berikan 2 contoh penerapan sikap husnuzon di lingkungan sekolah atau masyarakat. Baik, itu saja penjelasan dari modul ajar saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.